Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Hari ini aku baru membaca berita bahwa penyanyi Rosa itu sudah membuat laporan ke kepolisian, tepatnya ke Mabes Polri, pada 20 Juli 2023. Ini ada sejumlah akun sosial media yang dinilainya tim manajemennya Rosa itu telah melakukan ujaran kebencian, dan pasal-pasal detailnya sih masih belum dinyatakan secara eksplisit, tetapi kurang lebih adalah kayak ya Undang-Undang ITE ataupun juga pasal-pasal yang lain. Tetapi setelah aku cek sebenarnya masalahnya apa ini? Oh, ini pada saat aku lihat ada wawancara terbaru juga kan di channelnya Curhat Denny Sumargo. Rosa juga menangis di situ, ada banyak cerita sebenarnya. Tetapi masalah utamanya adalah pada saat dia itu menggelar konser ya di Singapura dengan salah satu bintang tamunya adalah Bertrand Peto Putraonso. Nah, di situ kan ada salah satu video yang menunjukkan bahwa kesannya, kalau memang dilihat dari video tersebut, potongan tersebut, kesannya bahwa Rosa itu pada saat duet bertiga antara dia, terus juga Rizky Febian dan juga Bertrand, bahwa Rosa itu hanya fokus kepada Rizky tetapi tidak mengindahkan Bertrand. Tentu aja itu hanya bagian kecil aja. Dan Rosa pun sudah memberikan keterangan bahwa sebenarnya kalau dilihat secara utuh, video tersebut nggaklah benar 100%, itu kan sedang nyanyi bertiga. Jadi kalau lagi nyanyinya sama si Rizky ya, dia pasti akan fokusnya ke Rizky. Di satu sisi lain, Rosa juga mengatakan ada salah satu kendala teknis saat itu bahwa Rizky sebenarnya tidak melakukan GR, makanya waktu itu dia lebih banyak di bagian part tersebut pada saat Rizky bernyanyi, dia fokus ke Rizky karena ngasih kode-kode kapan masuknya, kapan bagian saya dan sebagainya. Intinya adalah ya public figure kan pasti punya alasan melakukan sesuatu hal. Tetapi ada sebagian orang yang memotong video tersebut kemudian memberikan narasi bahwa kasihan Onyo dicuekin dan narasi-narasi yang nggak benar. Misalnya gini, coba kita lihat dulu videonya sebelum kita lihat lebih detail permasalahannya. Ini adalah video yang di stitch sama bapaknya sendiri oleh Ruben Onsu ya. Ini nggak cuma, kalau aku tangkap ini nggak cuma satu-satunya aja yang mungkin dilaporkan, karena kan ada sejumlah akun yang dilaporkan. Terlepas kalian pro dan kontra, kita lihat dulu ini reaksi dari Ruben. Walaupun anaknya dibela, tapi dia malah nggak seneng, malah dia kesel sebenarnya. Hei Rosa, aku lihat konser kamu kayak gitu, itu gak bagus. Kenapa kamu cuekin Onyo kayak gitu? Gimana? Kenapa? Kalau duit bertiga seharusnya gak kayak gitu. Itu kamu loh, Onyo kamu cuekin. Pesan saya buat Ruben Onsu, lain kali kalau Rosa mau duet sama si Onyo, jangan dikasih. Jujur, Onyo dicuek kayak gitu, kayaknya saya nggak rela gitu loh. Nggak bagus, nggak enak dilihat mata kayak gitu. Kasihan si Onyo. Pesanku ya buat Ruben Onsu, jangan mau kalau udah sama si Rosa lagi. Oke. Jangan puhawa, jangan puhawa. Oke, itu adalah reaksinya Ruben ya pada saat salah satu akun memberikan komentar yang walaupun dia membela putranya, tapi sebenarnya itu malah nggak ngebela sebenarnya. Karena apa ya? Bertrand itu kan diajak ke konser tersebut karena permintaannya juga sama Ruben ya. Dan justru harusnya berterima kasih. Bahkan Rosa juga bilang bahwa sebenarnya membiayai dia ke sana itu adalah dirinya sendiri karena kasih sayang gitu. Coba kita lihat dulu keterangan dari Ruben ya mengenai hal ini di lewat akun Instagramnya. Kaget lihat upload orang nggak bertanggung jawab, padahal di sini saya banyak terima kasih udah dikasih kesempatan untuk bisa melebarkan sebuah karya putra saya, tapi ini malah diputar-balikan pemberitaannya. Dari berangkatnya aja anak saya sudah saya titipkan ke Mami Rosa karena ada pekerjaan di Jakarta yang nggak bisa saya tinggalkan. Jadi saya tetap pergi tapi beda pesawat, dan saya titipkan di Mami Rosa untuk satu flight bareng, padahal dia mau konser tapi di sana sebelum saya landing anak saya selalu ada di sebelahnya, bahkan mau makan malam aja sama Rosa karena saya belum landing. Lalu Rosa juga mengenalkan Onyo ke media-media di sana karena beliau salah satu orang yang selalu saya ajak tukar pikiran untuk perjalanannya Onyo. Itu kan baik banget ya, hal-hal yang nggak terlihat di kamera sebenarnya. Di video ini padahal udah 90 menit lagi acara mulai dan bintang utamanya masih bantu Onyo terus, dan saya juga ambil video dari bawah. Sejujurnya nggak berhenti menangis terharu yang nggak bisa diungkapin sama kata-kata. Padahal Rosa sama bandnya buat blocking ada tim yang bantu. Tapi untuk Onyo malah Rosa yang langsung turun, dan dari
dari video yang dibahas kayak full tayangan yang langsung disimpulkan negatif. Itu lagu closing di mana Rosa harus kuasai panggung ke semua pengisi acara dan memberikan akhiran yang bagus, dan gak semua harus ke Onyo kan. Tetapi kalau aku lihat dari di TikTok sih yang lebih parah ya, banyak kata-kata itu aku baca buat Rosa tuh yang, makanya gak heran Rosa di channelnya Denny Sumargo beberapa kali meneteskan air mata, karena ada kata-kata tuh yang menurut aku memang sangat pedes-pedes ya. Netizen Indonesia kalau sudah menghina tuh luar biasa jagonya. Ini juga bukti bahwa mau kamu sesukses apapun, sehebat apapun, sebanyak apapun uang yang kau miliki atau seterkenal apapun, manusia adalah manusia. Kalau sudah keterlaluan juga akan menangis. Ada kata-kata yang dengan membawa statusnya singlenya Rosa, ya, dikata-katain dasar kamu A, B, C, D, D. Aku nggak tega juga untuk memunculkan kata-kata tersebut, tetapi itu sudah sangat menyakiti sekali. Kemudian juga lanjutan lagi dari tweet ini, dari Instagramnya Ruben Onsu, apalagi nih? Padahal saat di sana dan sudah sampai di Jakarta, saya nggak berhenti upload terus karena bangga dan terharu sebagai orang tua. Sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya untuk timnya dari Rosa sendiri. Kemudian Rosa pun juga beberapa kali sudah mengedres di akun Instagramnya. Intinya dia sampaikan begini misalnya, mau cerita sedikit nih, beberapa hari yang lalu baru aja aku konser 2 hari di Malaysia untuk promo album baru, di mana di hari pertama ada Iki dan Onyo sebagai bintang tamu aku. Tapi tiba-tiba rame banget di TikTok potongan video konser aku lagi nyanyi bertiga dengan narasi yang dikategorikan memfitnah, yaitu Rosa nyuekin Onyo. Dan ajaibnya lagi, VT itu ditonton jutaan kali dengan komentar negatif sampai puluhan ribu tuh komentarnya pedes-pedes banget, ke Rosa lebih banyak. Dikata-katain perempuan yang A, B, C, dan D. Betapa mudahnya orang menyukai hal buruk ya. Aku kasih tahu yang ngajak Onyo ke Malaysia itu aku. Pakai uang aku pribadi karena aku dan Ruben sayang sama Onyo. Onyo punya bakat besar dan kita ingin mempromosikan Onyo di Malaysia. Nyanyi bertiga itu pasti ada pembagian part, ada part aku, Onyo, dan Iki. Yang diupload dan dijadikan konten fitnah adalah part Iki nyanyi, dan pastinya aku lihatnya ke Iki. Masa Iki nyanyi, aku lihatnya ke Onyo. Sampai sini semoga paham. Lanjut lagi, nyanyi bertiga itu pasti ada pembagian partnya ya, oke? Buat kalian yang udah nulis komentar jahat sama aku, semoga berani minta maaf di kolom komen, nanti aku maafin. Yang gak minta maaf gak akan aku maafin. Buat yang bikin konten, sampai ketemu, semoga cepat dipertemukan ya. Biar aku kasih pelajaran, Indonesia harus bebas dari orang-orang penyebar hoax dan perusak nama baik orang. Nah, akhirnya dari manajemennya Rosa sudah membuat laporan tadi, teman-teman, bahwa ya sebenarnya di 20 Juli 2023 itu yang melaporkan memang adalah tim manajemennya ya, bukan Rosa secara langsung. Kemudian di channelnya Denny Sumargo juga bilang, kenapa yang melaporkan itu adalah tim manajemennya, ini buat knowledge masyarakat tahu. Karena pada saat Rosa itu atau artis siapapun menjadi brand ambassador sebuah produk, ada pasal atau klausa yang menyebutkan bahwa kalau artis tersebut nama baiknya rusak atau melakukan hal-hal yang tidak benar atau tidak terpuji, itu akan ada konsekuensi yang harus dilakukan oleh artis tersebut. Pertama, misalnya harus pemutusan hubungan kerja atau mengembalikan fee yang telah diberikan sebanyak 2 atau 3 kali lipat. Nah, itu makanya nama baik bagi seorang public figure besar itu perlu banget. Jadi itu berhubungan dengan brand ambassador. Karena kan Rosa brand ambassador juga beberapa produk, dan beberapa produk tersebut adalah produk-produk besar Indonesia. Nggak mungkin honornya Rosa cuma 100-200 juta untuk setahun. Itu pasti sudah jatuhnya miliaran. Kalau dia harus mengembalikan fee dengan biaya produksi yang telah dikeluarkan, timnya juga banyak, itu kan ada kerugian material. Makanya ini menjadi alasan kenapa tim kerjanya Rosa, timnya itu yang melaporkan ke Mabes Polri. Sebenarnya pasti akan ada pro dan kontra. Nanti ada yang bilang, wah ini kok artis ini cuma diomongin gitu doang, kok baper gitu. Tapi kalau kalian lihat, kita nggak bisa ngelihat hanya mengejudge diomongin baper atau enggak, tapi kita ngelihat kontennya atau konteksnya. Kalau kalian lihat di video-videonya Rosa yang dihujat sama netizen itu ada puluhan ribu aku baca ya, itu ngomongin adalah statusnya dasar Rosa gitu, perempuan A, B, C, dan D dihubungkan dengan pria ini, dasar kamu kan, kata-katanya tuh kasar banget ya. Ini jiwa-jiwa patriarkinya tuh muncul semuanya, dan Rosa pun juga nangis. Rosa bilang di curhatnya Denny Sumargo bahwa apakah mereka tuh nggak menyadari bahwa saya tuh juga punya keluarga, punya orang tua, punya anak, bagaimana rasanya kalau saya sudah berbuat baik, tetapi malah justru difitnah seperti itu. Kan yang tersakiti bukan cuma Rosa aja, tapi juga keluarga besarnya. Apakah nanti Rosa akan mencabut laporan ini? Ya, aku nggak tahu juga sih. Karena kan kalau di Indonesia, kayak dulu juga banyak ya selebriti yang
melaporkan akun-akun haters gitu kayak Ayu Ting Ting, itu juga mana kelanjutannya tidak ada. Ataupun juga Ruben Onsu, Bertrand P itu kan banyak banget dulu yang menghujat mereka dengan berbagai macam hal. Dulu kalau kalian yang mengikuti aku dari awal di channel YouTubeku ini, tahun 2020 itu aku sering banget membahas mengenai Bertrand ya dan juga Ruben Onsu. Saat itu alasannya adalah karena saat itu tuh banyak banget orang-orang tuh yang merundung keluarga ini. Karena bagi aku pribadi aku sangat salut ya dengan Ruben yang mau mengangkat Bertrand dari keluarga yang apa adanya dengan berbagai macam dramanya. Tetapi saat itu kok malah ada sebagian orang Indonesia yang malah menghujat gitu, dibilanginnya Ruben ada alasan A, B, C, dan D, artinya adalah ketidaktulusan. Aku tidak mau membahasnya lagi, makanya waktu itu aku lebih banyak bersuara adalah ngebahas masalah bullyingnya. Ini nggak bener nih, harusnya orang Indonesia tuh apresiasi ke Ruben. Kita butuh orang-orang kayak Ruben untuk mengangkat anak-anak yang punya potensi bagus, karena kan di Indonesia itu banyak banget orang miskin teman-teman. Kita nggak bisa munafik ya, negara kita tuh masih dalam kategori negara berkembang. Yang orang susah itu banyak banget. Kalau seandainya setiap orang kaya atau orang pinter atau orang yang punya ekonomi cukup ngebantu mengangkat anak-anak di Indonesia yang tidak beruntung dalam ekonomi yang baik, itu pastikan ya negara kita juga akan jauh lebih cepat ya perkembangannya menjadi negara maju. Makanya waktu itu aku mendukung banget Ruben dengan berbagai macam kebijakannya, karena walaupun juga banyak yang menyerang aku, ngatain aku A, B, C, dan D, tetapi karena mungkin aku sudah nggak ngebahas lagi mengenai Bertrand, karena memang sudah berkurang ya serangan-serangannya, ya syukur gitu. Tetapi sekarang muncul lagi yang justru ini adalah kayak toxic, namanya apa ya, toxic fans ya. Dia memang ngefans sama Bertrand, tetapi yang dilakukan dia tuh posesif banget, malah justru ngerugiin si Rosa ataupun juga orang lain. Ini kan ngebuat ya siapapun itu yang mau kerja sama Bertrand agak sedikit mikir dua kali, jangan-jangan nanti kalau ada yang salah, hal-hal yang nggak subjektif gitu, nanti akan menjadi blunder seperti kasusnya Rosa ini. Aku rasa itu yang bisa aku update mengenai kasus ini. Terima kasih sudah menonton, dan tinggalkan like, juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.